Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muntadin. Sebelum memasuki berita pada kesempatan kali ini dan pokok bahasan serta isu terpanas yang tengah terjadi akhir-akhir ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian penonton setia Rizky Muntadin untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga jangan lupa komen untuk mendukung dari keberlanjutan dari channel kami. Terima kasih. Baik, silahkan untuk menonton dan memahami serta jangan di skip berita berikut ini dengan seksama ya. Baik, terima kasih. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Keluar hari Kamis malam. Iya. Ini Iya? keluar Kamis malam bukan ini. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada, beliau nggak ada. Hei KPK, kok bisa Gus Yakut dapat hak istimewa, yang lain takbiran sama sholat id tetap di rutan KPK. Nah ini Gus Yakut kok bisa pulang bersama keluarga? Kok bisa? Kenapa? Ada apa? Nggak adil dong sama tahanan yang lain. Apa karena namanya Gus jadi segen, takut kena ajab, takut kena bala karena menahan Gus saat lebaran gitu. Kalau memang sama-sama seperti itu, kenapa tahanan yang lain nggak disuruh pulang aja? Ya, seharusnya disuruh pulang. Atau karena mantan menteri agama, jadi agamanya itu bagus, agamanya baik, harus dihormati, harus dijunjung tinggi, apapun kemauannya, apalagi ini momentum keagamaan, momentum lebaran, takbiran, jadi disuruh pulang gitu, dikasih imunitas, dikasih privilege gitu ya. Kalau gitu yang lain juga dilepas, suruh pulang ke keluarganya, kasihan. Jangan kayak gini iri-irian ya. Emang bisa ya tahanan KPK bisa keluar dari tahanan? Nah, mantan Menteri Agama Gus Yakut itu diduga keluar dari rutan KPK itu sejak Kamis malam. Nah, keterangan ini didapat dari istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kepada para awak media. Nah, dia menyebut bahwa mantan Menteri Agama Gus Yakut ini sudah tidak ada di rutan KPK itu sejak hari Kamis malam. Beberapa saksi juga mengatakan bahwa Gus Yakut ini tidak muncul pada saat sholat Idul Fitri. Emang bisa ya tahanan KPK bisa keluar-keluar dari tahanan gitu? Bang Edo nggak tahu. Sebaiknya kita menunggu keterangan resmi dari KPK. Sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Keluar hari Kamis malam. Iya. Ini Iya. keluar Kamis malam bukan ini keluar. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada, beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu sampai dengan saat itu rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat. Nggak ada. Itu tadi terakhir Jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya, gitu sih. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu share-nya untuk mendukung dari keberlanjutan dari channel Rizky Muntadin. Terima kasih. Mantan Menteri Agama Gus Yakut diduga tinggalkan rutan KPK sejak malam takbiran. Loh, kok bisa? Kok bisa? Belum apa-apa KPK udah kendor nih. Kok dapat privilege Gus Yakut? Apa jangan-jangan karena namanya Gus? Jadi karena malam takbiran dikasih imunitas, dikasih privilege. Soalnya Gus mungkin mau ngimami sholat id mungkin ya. Ditunggu jemaah mungkin, makanya dikasih keluar lah, dikasih izin. Malam itu mau mimpin takbiran, paginya mau jadi khotib atau jadi imam ya. Terus apalah gitu, jadi panitia mungkin ya.
Ya, kita berbaik sangka saja. Mungkin memang Gus Yakut sedang ditunggu oleh orang-orangnya untuk mengimami sholat Idul Fitri. Mungkin seperti itu. Kita harus berprasangka baik di bulan yang berbahagia ini, di bulan penuh kemenangan ini gitu. KPK Gus Yakut kalau selesai Lebaran dijemput lagi ya. Kasihan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain yang nggak bergus ada di KPK. Nggak ada loh kalau gitu. Ada yang disampaikan juga buat masyarakat untuk Lebaran, Gus? Ada yang mau disampaikan, Gus? Gus. Selamat Idul Fitri, Bang. Selamat Idul Fitri, Bang. Baik. Gimana pesannya? Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada warga Kabupaten Pati. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segera melewati ujian dan cobaan ini. Ini baru keren banget karena apa guys? Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut yang mana terkait status tersangka kasus korupsi kuota haji. Hakim menyatakan status tersangka Yakut itu sah, lalu pendukungnya ya dari ormas dialah rame-rame mendemo, nggak terima karena ditolak. Padahal nih kalian lihat aja nih kronologinya udah terbukti sama KPK. Kronologi kasus Yakut Khalil Qaumas dan skandal korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ditahan KPK pada hari Kamis kemarin. Ia diduga menerima uang percepatan haji khusus pada penyelenggaraan haji tahun 2023-2024. Percepatan haji khusus merupakan biaya agar calon jemaah bisa berangkat lebih cepat meski nomor antreannya belum sesuai. Di bulan Juni tahun 2025, KPK curiga ada korupsi kuota haji khusus setelah Indonesia mendapat tambahan 20.000 kuota dari Arab Saudi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, kuota haji khusus seharusnya 8%, sedangkan 92% untuk haji reguler. Namun tambahan kuota tersebut justru dibagi 50-50 antara haji khusus dan reguler. Ini sudah salah, menyalahi undang-undang. Lalu pada tanggal 19 Agustus tahun 2025, KPK resmi menyidik dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. 2 hari kemudian KPK mengungkap kerugian negara sementara lebih dari 1 triliun dan mencegah 3 orang ke luar negeri, yaitu Yakut, Ishah, Abizal Aziz atau Gus Alex selaku staf Yakut, serta pemilik Biro Haji Fuad Hasan Masyhur. Di bulan September tahun 2025, KPK memeriksa sejumlah saksi dari Biro Perjalanan, agen keberangkatan hingga Yakut sendiri. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Kepala BPKH Fadul Imansyah dan pemilik Uhud Tur Khalid Z Abdullah Basalamah atau biasa kenal Ustadz Khalid Basalamah. KPK menduga 13 asosiasi dan sekitar 400 biro perjalanan haji terlibat dalam kasus ini. Di bulan November tahun 2025, KPK telah memeriksa lebih dari 350 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Penyidik juga menyita sejumlah aset milik pihak swasta yang diduga berasal dari hasil korupsi, berupa 1 rumah di Jabodetabek, mobil Mazda CX-3, serta 2 motor Vespa Spirit iGet 150 dan Honda PCX. Di bulan Januari tahun 2026, Yakut dan Gus Alex ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga melawan hukum dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan. Pada periode ini, KPK juga memeriksa Dito Aryo Tejo sebagai saksi terkait kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Presiden Jokowi, yaitu adalah mantan Menpora. Nah, tanggal 4 Maret tahun 2026, KPK menyatakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai 622 miliar. 11 Maret tahun 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Yakut. Sehari kemudian, KPK resmi menahan Yakut di rutan cabang Gedung Merah Putih. Ia diduga menerima uang percepatan haji khusus yang dikumpulkan oleh pejabat Kemenak bernama Rizky Visa Abadi. Bayangin guys, banyak orang-orang yang gagal berangkat haji yang bisa seharusnya berangkat haji kemarin itu. Astaga, kasihan banget. Malah dibikin jadi khusus hajinya. Ini zolim banget. Bayangin kalau ada jemaah haji yang seharusnya bisa berangkat terus tiba-tiba dia meninggal atau apa kan. Astagfirullahalazim.
Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak, dan sekali lagi saya ingatkan untuk penonton-penonton sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk jangan menonton mentah-mentah segala bentuk berita yang tersampaikan dari berbagai sumber, supaya agar dicari kebenaran berita tersebut. Dan terakhir, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta bantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutatin, dan dinantikan untuk berita selanjutnya. Terima kasih.